Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini masuk di kitab Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan di ayat yang ke-8 dan ke-9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop kita yang menjadi bacaan kita hari ini itu berbicara tentang pengajaran khusus ya bagi murid-murid. Bapak Ibu Saudara boleh melihat di dalam bagian ini ada beberapa pengajaran khusus yang Tuhan Yesus berikan. Nah, salah satunya yang saya bacakan tadi yaitu tentang pengakuan ya. Jadi barang siapa ya yang mengakui Yesus ya di depan Anak Manusia, ya dia akan diakui. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Penting sekali kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan, begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini ya sudah berapa lama ikut Tuhan? Ya. Ada yang baru hitungan tahun, ada yang sudah belasan, tapi tidak sedikit di antara kita juga yang sudah puluhan tahun. Puji Tuhan ya untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Nah, namun yang perlu dipastikan adalah apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengakui ya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita. Artinya sudah benar-benar percaya ya. Sudahkah kita percaya kepada Tuhan dan mengakui Dia di dalam kehidupan kita? Nah, berbicara tentang mengakui atau kita berbicara tentang mempercayai, itu paling tidak ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Mempercayai, mengakui, yang pertama yaitu benarkah kita mengakui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, yang menyelamatkan kita, yang memelihara hidup kita, yang menyertai setiap perjalanan hidup kita. Atau kita masih ragu-ragu dalam hidup ini? Kristen sih, iya. Tapi dalam sikap hidup kita tidak menunjukkan sebagai seorang yang percaya kepada Yesus. Misalnya, kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Di mana kita masih sering khawatir. Kita masih sering takut. Kita masih sering cemas. Benar nggak ya Tuhan pelihara hidup saya? Benar nggak ya Tuhan itu mengasihi saya? Bapak Ibu Saudara, semestinya kita tidak lagi mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan demikian. Kenapa? Karena kita sudah percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya tidak ada lagi kekhawatiran di dalam kehidupan kita yang sampai mempertanyakan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, Dia sebagai Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai, memberkati, memelihara, semestinya tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Bisa, kita masih bisa khawatir, kita masih bisa cemas, bisa. Tapi kecemasan kita, kekhawatiran kita tidak melemahkan iman pengharapan kita di dalam Dia. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang rasakan hari ini. Adakah kekhawatiran, adakah kecemasan tertentu yang sedang Bapak Ibu Saudara alami? Kalau ada, mari kita bawa kepada Tuhan Yesus. Kita serahkan hidup kita serahkan pergumulan kita, apapun yang terjadi kita percaya. Tuhan yang memelihara hidup kita. Bahkan sehelai rambut kita jatuh pun, Dia tahu. Artinya, Dia memperhatikan secara detail kehidupan Bapak Ibu Saudara.
Dan percayalah, Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Bahkan selalu baru setiap pagi. Saya yakin percaya hari ini Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, percayalah. Ada berkat khusus yang Tuhan berikan hari ini bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Percaya yang kedua atau mengakui yang kedua artinya apa? Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, yang pertama kita mempercayai, ya, apa yang kita percayai begitu. Yang kedua adalah kita mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Saudara, kalau kita nggak serahkan kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita kepada siapa? Mau ke harta kita bisa lenyap. Dalam sekejap mata saja, harta kita bisa hilang. Kita nggak bisa, saudara, menyerahkan hidup kita kepada harta kita. Kepada kesehatan kita. Wah, aku sehat kok, aku baik-baik saja. Nggak bisa, saudara. Kita nggak tahu waktu masa hidup kita. Kita mau serahkan akan apa yang kita miliki, jabatan kita. Ya, nggak bisa, saudara. Jabatan juga hanya titipan. Ada banyak orang ya menyerahkan hidupnya, menggantungkan hidupnya berdasarkan apa? Ekonominya, kesehatannya, relasinya. Saudara, kalau mau serahkanlah kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang hari ini belum menyerahkan hidup kepada Tuhan, hari ini kesempatan kita. Serahkan hidup kita Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Percayalah, Dia yang akan menjaga, memelihara kehidupan kita. Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita. Ini pengertian yang kedua. Jadi sudahkah kita lakukan yang pertama, mempercayai Dia sebagai Tuhan Juru Selamat yang senantiasa menjaga, memelihara, memberkati hidup kita? Yang kedua, sudahkah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, pengharapan kita kepada Dia hari lepas hari di dalam kehidupan kita? Para murid diajarkan untuk ini. Ya, para murid diingatkan untuk hidup seperti ini. Ya, belajar mengakui. Dalam segala situasi kondisi kita boleh menyatakan iman kita, nggak masalah Bapak Ibu Saudara. Contoh sederhana saja ya. Misalnya ketika kita makan, apakah kita berdoa? Menyerahkan untuk berkat yang kita nikmati. Ada beberapa orang kadang kalau makan di luar gitu ya, mereka malu untuk berdoa. Kenapa? Nyatakan imanmu. Kalau kita orang Kristen ya kita berdoa nggak ada salahnya kok. Dalam pekerjaan itu juga nyata. Nilai-nilai, prinsip-prinsip yang kita pegang, nilai-nilai, prinsip-prinsip yang kita ambil, yang kita nyatakan harus sesuai juga dengan nilai-nilai kekristenan. Jangan hanya di hari Minggu saja nilai-nilai kekristenan itu nampak. Sedangkan di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita, orang nggak tahu kalau kita ini orang Kristen. Dan jangan sampai orang tahu kita Kristen karena kita sudah meninggal. Kenapa? Karena meninggalnya dimasukkan di dalam peti dan ada tanda salibnya. Jadi selama hari-hari orang nggak tahu. Karena kita hidup sama seperti dunia ini. Artinya, sudahkah kita menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Sebagai seorang suami misalnya, sudahkah kita menjadi seorang suami seperti Kristus mengasihi jemaatnya? Menjadi kepala yang bertanggung jawab akan kehidupan keluarga. Sebagai seorang istri yang setia kepada Kristus begitu. Sebagaimana jemaatnya kepada Kristus. Sudahkah kita mengerjakan hal itu? Tanggung jawab kita di dalam merawat anak, merawat keluarga. Apa kita lakukan dengan sukacita? Yang nyata di mana Kristus bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, adakah nilai-nilai kekristenan yang juga nyata? Sebagai anak-anak Tuhan dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijaksanaan. Dalam memberikan perintah, dalam mengerjakan pekerjaan. Adakah nilai-nilai kebenaran di sana yang dinyatakan sehingga orang tahu, oh ya benar dia memang orang Kristen. Oh dia nggak suka kalau misalnya ada orang korupsi. Adakah nilai-nilai itu ada di dalam diri kita hari ini? Kepercayaan kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita benar-benar mengakui Dia di dalam kehidupan kita? Bukan hanya di mulut, bukan hanya secara iman, tetapi juga nyata di dalam kehidupan kita. Bahwa saya adalah anak Tuhan. Sudahkah kita menyatakan hal yang demikian? Atau kita nggak ada bedanya
dengan mereka yang bukan anak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengintrospeksi di dalam diri kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memampukan kita menyadari identitas kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh mengingatkan kami akan identitas kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengakui, menyatakan iman kami, sehingga di dalam kehidupan kami Engkau boleh nyata, Engkau boleh dinyatakan juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu yang senantiasa menjaga, memelihara hati dan pikiran kami. Berkati setiap kami sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai kepala keluarga, sebagai anak-anak Tuhan, kiranya juga nyata di dalam kehidupan kami, di dalam relasi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kami kehidupan bermasyarakat. Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh menyatakan Engkau dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati, jika ada di antara kami juga yang mengalami sakit penyakit, biarlah kami juga boleh menyatakan iman kami, pengharapan kami di dalam Engkau melalui sakit penyakit yang kami alami, sehingga melaluinya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Setiap kita boleh menyatakan Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.